Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Mutafi Ramadhani dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi reproduksi maskulina dan feminina. Di sini disusun oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya yaitu pengertian. Apa sih organ reproduksi atau genitalia itu? Jadi, organ reproduksi atau genitalia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam fungsi reproduksi. Pada pria, organ reproduksi mencakup testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, dan penis. Sementara itu, pada wanita, organ reproduksi melibatkan ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Fungsi utama genitalia adalah untuk menghasilkan sel-sel reproduksi seperti sperma pada pria dan sel telur pada wanita, serta menyediakan lingkungan yang mendukung pembuahan dan perkembangan embrio. Lalu selanjutnya adalah genitalia maskulina eksterna. Genitalia maskulina eksterna adalah organ reproduksi yang dapat dilihat langsung oleh mata, yaitu terdiri dari penis, ini penisnya nih, lalu ada skrotum atau kantung testis. Jadi skrotum itu kantong dan di dalamnya itu ada testis. Ini yang eksterna ya guys. Jadi bukan testisnya, tapi skrotum adalah kayak kulit kulit pembungkus testis gitu istilahnya tuh. Ini ya skrotum ini yang warnanya coklat, bukan yang ungu, tapi yang coklat namanya skrotum. Lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai penis. Nah, jadi penis itu di pertengahan ujung gitu dipotong gitu. Nah, di dalamnya tuh ada kayak bagian gini guys. Nah, yang besar ini namanya tuh corpus cavernosum atau badan penis gitu, tapi ada bagiannya sendiri gitulah pokoknya. Nah, corpus cavernosum yang warna biru ini. Nah, di dalam sini tuh terdiri dari arteri dan sistem saraf. Nah, lalu yang kecil di bawah ini yang warna biru ini namanya corpus spongiosum. Nah, yang kecil kayak mulut ini namanya uretra. Lalu pada penis ini ada kayak terdiri dari glans penis atau kepala penis. Lalu sama frenulum perputih dan preputium, yaitu kulit yang akan disunat gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan kalau sudah balik, ya nggak sudah balik sih, bayi pun juga bisa gitu kalau mau disunat gitu kan wajib disunat untuk laki-laki itu bagian preputium ini yang akan dipotong gitulah, digunting atau dipotong gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah genitalia maskulina interna. Adalah organ reproduksi bagian dalam yang tidak dapat terlihat langsung oleh mata, yaitu terdiri dari testis, ini testisnya, yang di dalam skrotum, lalu epididymis yang kayak bentuk ulet ini, dan vas deferens ini saluran yang memanjang gitu. Lalu ada vesicula seminalis, gland bulbouretral atau kelenjar Cooper, dan gland prostat atau kelenjar prostat. Dan itu disebut dengan saluran pelengkapnya gitu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai testis yang pertama. Nah, jadi testis itu di dalamnya ada strike tubule, seminiferous tubule, dan kapsul tunica albuginea. Nah, ini testis. Fungsi testis sendiri itu adalah untuk memproduksi spermatozoa dari tubulus seminiferus dan hormon testosteron dari sel Leydig. Jadi testis itu memiliki sepasang ya atau dua buah gitu, dari dua buah atau dua biji gitulah ya, gampangnya. Nah, normalnya laki-laki itu memiliki dua buah atau sepasang testis kanan dan kiri. Lalu pada bagian epididymis ini ada di sebelah testis ya, kayak di atasnya testis gitu. Nah, itu juga
ada sepasang gitu kanan dan kiri. Fungsinya untuk tempat penyimpanan spermatozoa, untuk pematangan spermatozoa gitu guys. Maaf guys, tadi salah. Habis testis itu ada epididymis. Nah, epididymis ini ya berbentuk seperti apa ya, kayak ulet gitu ya, kayak di atasnya testis. Nah, ini terdiri dari dua pasang, satu sepasang gitu maksudnya, atau dua buah kanan dan kiri. Nah, itu fungsinya untuk tempat penyimpanan spermatozoa agar bisa matang gitu. Pokoknya itu kayak mematangkan spermatozoa. Nah, lalu selanjutnya adalah vas deferens atau saluran yang memanjang ini adalah untuk jadi di vas deferens itu fungsinya adalah untuk menyalurkan spermatozoa yang sudah matang dari epididymis itu naik ke vesika seminalis gitu guys. Lalu selanjutnya adalah vesika urinari. Jadi vesika urinari ini atau yang disebut dengan kantung kemih ini adalah tempat untuk penyimpanan urin gitu ya, kayak menampung urin dulu sebelum dikeluarin gitulah, mudahnya seperti itu. Nah, lalu ada vesika seminalis. Nah, ini tadi yang saya jelasin dari vas deferens itu ke lanjut, maksudnya tuh spermatozoa yang sudah matang yang dari vas deferens itu naik sampai ke vesika seminalis. Nah, di situ dan menghasilkan semen ya, atau kayak cairan pelumas gitu. Jadi anatominya tuh yang ini guys, ini vesika seminalis. Nah, lalu yang ini vesika urinari, kalau yang ini tuh ureter. Nah, selanjutnya adalah gland prostat. Nah, di gland prostat ini, gland prostat ini disebut juga dengan kelenjar prostat. Anatominya ada di bawah sini kayak seperti sepasang ya, kayak dua buah gitu. Nah, ini untuk apa ya? Urin yang ada di vesika urinari itu lewat melalui gland prostat atau kelenjar prostat yang ada di tengah. Jadi urinnya nanti tuh lewat ke bawah sini, lalu masuk ke uretra, tuh guys. Lalu selanjutnya adalah ductus ejaculatori. Nah, ini adalah ductus ejaculatori ini. Lalu masuk ke gland bulbouretral atau kelenjar Cowper gitu. Nah, ini menghasilkan cairan alkali ya guys. Lalu selanjutnya, jadi dari genitalia maskulina itu yang pertama itu kan dari testis. Nah, testis di sini kan menghasilkan sperma melalui epididymis, lalu ke vas deferens, lalu ke semina vesikel dan menghasilkan semen, lalu ke ejaculatory duct, lalu ke prostat gland atau kelenjar prostat, lalu dikeluarin ke uretra gitu. Nah, pada genitalia maskulina ini ada 3 cairan yang dihasilkan, yaitu yang pertama cairan sperma, yang kedua cairan semen atau seperti pelumas, yang ketiga sama kelenjar Cowper atau cairan basa atau alkali gitu. Lalu selanjutnya adalah genitalia feminina externa. Nah, ini adalah organ reproduksi yang dapat dilihat langsung oleh mata. Terdiri dari mons pubis, klitoris, kelihatan ya? Klitorisnya yang ini, klitoris, lalu labia mayor. Maaf, ini maksudnya labia mayor ya guys, bukan labis mayor, tapi labia mayor seperti gambar ini. Labia mayor, ini labia minor sama uretra. Lalu ke himen tuh atau selaput darah, lalu ke ostium vaginae sama vestibulum vaginae sama venulum klitoris dan anus. Sama yang ini yang di tengah-tengah ini namanya
perineum tambahan. Lalu selanjutnya adalah genitalia feminina interna. Organ reproduksi dalam tubuh perempuan yang tidak terlihat secara langsung dari luar. Organ-organ ini terletak di dalam panggul dan memiliki peran penting dalam sistem reproduksi perempuan. Terdiri dari ovarium, ovari, tuba fallopi atau oviduk, terus uterus, serviks, dan vagina. Ini internanya banyak sekali ya guys. Kalian bisa pause gitu, nanti saya jelaskan lah. Nah, lalu selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah ovarium. Nah, di ovarium ini terdapat satu pasang atau dua buah kanan dan kiri. Ini ya, dua buah kanan dan kiri. Lalu berada di fossa ovarica, menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Lalu penggantungnya adalah ligamen suspensorium. Ligamen suspensorium itu ada di sini, ada pada bagian sini. Lalu ligamen ovaripropium itu bagian sini, varian ligamen. Lalu ada ligamen teres uteri. Nah, ligamen teres uteri ini ada di sekitar bawah sini. Dan mesovarium. Lalu selanjutnya, ovarium ini ada dua lapisan. Yang pertama itu korteks atau folikel, dan medula atau jaringan ikat dan vaskularisasi. Dan siklus folikuli ini pada saat haid, siklus ini juga akan bekerja atau sama seperti dengan siklus haid. Sel folikel itu adalah wadah ya guys, wadah gitu, wadah dari apa ya, kayak ovumnya, wadah ovum yang masih berada di ovarium. Di dalamnya itu ada oosit atau oocytes. Nah, siklus ovarium ini adalah fase folikuler, lalu ke fase ovulasi atau masa subur, lalu fase luteal. Nah, kalau siklus endometrium sendiri itu dari fase proliferasi, lalu fase sekresi, dan fase menstruasi. Nah, lalu selanjutnya adalah tuba fallopi atau yang disebut dengan oviduct atau tuba tuba uterina. Di sini adalah pars uterine tubae. Jadi di tuba fallopi ini ada dua buah saluran untuk menghubungkan ovarium dengan rahim dan tempat berjalannya sel telur atau ovum. Di sini ada 4 proses dari tuba fallopi. Yang pertama adalah pars uterine tubae. Ini di dekat uterus, lalu berjalan menuju ke isthmus tubae uteri. Nah, di sini adalah jalan yang paling sempit dari empat cara ini. Lalu yang ketiga, berjalan menuju ke ampula tuba uterin, lalu ke infundibulum atau kayak yang jari-jari itu. Bentuknya seperti jari-jari. Nah, ini yang bernama fimbriae. Untuk seperti apa sih, memegangi si ovarium ini. Lalu selanjutnya adalah uterus. Nah, uterus ini berperan dalam penerimaan, penanaman, dan perkembangan janin selama kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, lapisan dinding dalam rahim atau endometrium lapisan dalam akan dikeluarkan melalui menstruasi. Jadi kayak akan meluruh gitu. Jadi darahnya itu meluruh saat haid atau menstruasi. Jadi di uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu adalah perimetrium, lapisan luar. Yang kedua adalah myometrium, lapisan tengah.
Yang ketiga adalah endometrium, lapisan paling dalam. Ini ya guys, endometrium. Nah, lalu untuk uterus ini bagian paling atas sendiri, ini namanya fundus of uteri, atau fundus itu kayak apa ya, bukan lapisan, kayak badannya, bukan badan sih, tapi kayak apa ya, kayak tonjolan yang di atas gitulah pokoknya guys. Nah itu kira-kira seperti itu. Lalu untuk tinggi fundus sendiri ini adalah untuk memeriksa umur kehamilan ibu yang sedang hamil. Nah gitu. Untuk ukuran uterus pada anak-anak itu 2-3 cm, nulipara 6-8 cm, multipara 8-9 cm. Lalu untuk ukuran korpusnya adalah anak-anak setengah dari panjang. Oh ya, ini nanti aja dijelasin. Nah, lalu yang keempat atau selanjutnya adalah cervix atau cervix, adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Selama persalinan, cervix membuka untuk memungkinkan bayi keluar dari rahim. Lalu yang nulipara itu sirkular atau bulat kecil. Jadi di cervix ini untuk yang nulipara, nah ini tuh bulatannya tuh bulat kecil. Jadi kayak yang belum pernah hamil tuh, jadi bulatannya tuh masih kecil, kayak masih rapet gitu. Nah kalau yang untuk multipara ini seperti celah transversal atau bulat besar. Nah ini bulatnya tuh ya itu besar gitu, atau yang sudah pernah hamil gitu multiparanya. Jadi bulatnya tuh bulatan besar yang seperti sudah pernah melahirkan ya guys. Maaf. Seperti yang sudah melahirkan, jadi nggak sempit gitu, jadi longgar gitulah. Tuh. Lalu sudah. Lalu untuk yang vagina yang kelima, vagina ini adalah tempat masuknya penis saat hubungan seksual dan jalan lahirnya si bayi. Saluran keluar dari uterus yang mengalirkan darah waktu haid dan sekret dari uterus. Nah, jadi di vagina ini, vagina itu ada di sini. Nah, ini vagina. Nah, jadi seperti itulah anatomi reproduksi atau genitalia maskulina dan feminina. Lalu ini adalah sumber yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.